Perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Bersama saya, Maudi Aisyah, selaku host pada kesempatan podcast hari ini. Di segmen Perikanan Menginspirasi, saat ini saya sudah ditemenin nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Deswita dan juga Mbak Salsabila. Halo, selamat pagi Mbak Deswita dan juga Mbak Salsa. Halo, pagi. Gimana nih Mbak kabarnya setelah menjalani kegiatan KKN yang sangat-sangat seru pasti ya? Alhamdulillah baik, menyenangkan. Banyak hal yang kayak baru pertama kali aku lakuin gitu. Sama juga kayak Des, alhamdulillah baik. Jadi kan sekarang udah 2 bulan pasca KKN ya, sangat-sangat menyenangkan. Nanti mungkin akan kita share ya gimana pengalaman kita selama KKN. Betul banget. Wah, luar biasa banget ya sahabat perikanan. Terus boleh tahu nggak nih kesibukan setelah KKN itu apa? Kalau aku mungkin kita sama ya, kita berdua sekarang semester 7 dan fokus kita adalah skripsi sekarang. Jadi kita nyusun skripsi ya, tentang skripsi aja. Wah, Kesibukannya. Betul. semangat terus ya Mbak Idas dan juga Mbak Salsa. Iya. Angkatan Selalu. semester tua ini Oh, ya. luar Mahasiswa biasa. tua. Oke Mbak, kesempatan kali ini kita bakal ngebahas ngulik experience seru semasa kuliah kerja nyata. Nah, kita akan membahas informasi-informasi seputar pengalaman yang sangat menarik yang sudah dilalui oleh Mbak Deswita dan juga Mbak Salsa. Nah, langsung aja nih Mbak, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sahabat perikanan udah juga penasaran pastinya. Tapi podcast kali ini kita bincangnya agak santai aja nggak sih? Boleh. Boleh. Boleh banget tuh. Oke, pertanyaan pertama tuh bisa dimulai dengan sapaan hangat nih kepada sahabat perikanan dan juga perkenalan secara singkat dan juga bisa ngasih tahu ke kita semua di mana lokasi KKN Mbak Deswita dan juga Mbak Salsa. Oke. Mungkin aku dulu ya. Halo sobat perikanan, namaku Desita Lisina Putri. Teman-teman biasa panggil aku Ides. Aku dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2020. Kebetulan kemarin KKN-nya ada di Sangihe, Sulawesi Utara. Halo, aku Salsabila Safarif Diana, biasanya dipanggil Salsa. Aku dari Manajemen Sumber Daya Akuatik angkatan 2020. Kemarin aku KKN di Hot Sorbay, itu ada di Maluku Tenggara. Wah, yang satu di Sangihe, yang satu di Sorbay, luar biasa banget ya teman-teman. Nah, boleh diceritain gak nih Mbak, gimana perjalanan dari Jogja hingga tujuan ke lokasi KKN dan juga bisa kasih tahu nggak kondisi lokasi KKN Mbak Idas dan juga Mbak Salsa itu gimana? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Aku udah nyiapin catatan nih Wah, ya. luar biasa Jadi banget mungkin ya. nanti aku sama Ides akan beda experience untuk perjalanannya ya. Jadi kalau aku itu perjalanannya full lewat udara. Jadi aku itu kebetulan kan tim KKN ku itu diberangkatkan 2 kali. Jadi ada kloter pertama dan kloter kedua. Itu jaraknya 1 minggu. Jadi kloter pertama itu berangkat untuk survei sekalian di sana. Dan kebetulan aku dapat yang kloter pertama. Terus yang aku itu berangkatnya dari Jogja, IIA langsung. Itu transit dulu di Makassar, transit lagi di Ambon, abis itu baru sampai di Bandara Langgur. Langgur itu adalah bandara yang ada di pulau kayak kecil gitu. Nah, dari Bandara Langgur itu ke lokasi KKN ku itu cukup dekat. Jadi sekitar 20 menitan pakai mobil. Di sana ngomongnya oto. Jadi mobil di sana tuh namanya oto. Gitu. Jadi untuk perjalanannya aku full udara sama darat dikit banget. Terus kalau lokasinya itu kan aku tadi udah mention, lokasinya itu ada di Kecamatan Hot Sorbay. Itu kecamatan ya. Itu tuh sangat-sangat menarik. Pertama aku itu di sana sangat tercengang ya, karena kalau di sini kan kayak full darat gitu ya. Di sana tuh kemana-mana lihatnya laut. Pantai ya Mbak? Iya, lebih ke laut Oh, sih laut ya, ya. lebih ke laut gitu. Karena lokasinya itu ada di teluk gitu. Jadi Hoat Sorbay, Hoat itu bahasa sananya itu teluk. Jadi nama teluknya itu Teluk Sorbay gitu. Terus kebetulan tim KKN ku itu ada dipisah menjadi 2 desa, yang namanya Desa Dian Pulau dan Desa Dian Darat. Nah, kalau yang Desa Dian Pulau itu benar-benar desanya itu ada di tengah-tengah teluknya, dan Desa Dian Darat itu di pinggirannya. Jadi mereka itu cuma kepisah teluk dan transportnya, mobilitasnya itu pakai jembatan. Ada jembatan panjang gitu.
Terus jaraknya itu cukup deket ya. Kan mungkin sebagian ada yang desanya cukup jauh, ada yang sampai 30 menit, 40 menit bahkan ya. Tapi kalau desaku itu 10 menit jalan kaki, kalau naik motor itu ya sekitar 3 menit, 5 menitan lah. Terus seperti yang aku mention tadi itu pemandangannya full laut karena bener-bener di tengah-tengah teluk gitu, dan kebetulan aku ada di desa Dian Darat, Dian Pulau sorry, aku ada di desa Dian Pulau, jadi bener-bener aku tinggalnya di tengah-tengah pulau gitu. Terus karena di sana itu pulaunya pulau kecil, jadi kan K itu tuh bener-bener ada di tengah-tengah pulau. Pokoknya di tengah-tengah laut. Teman-teman bisa searching aja itu Pulau K. Di sini ada dua, Pulau K kecil sama K besar. Itu tuh sebelahan. Dan kayak pusatnya itu kebanyakan ada di K kecil. Kayak pusat kotanya itu ada di sana namanya Tual, Kota Tual. Itu tuh kayak kota madya gitu kalau nggak salah ya. Jadi di pulau Kei kecil dan Kei besar itu kebanyakan desa-desanya itu ada di pinggir-pinggir pulau. Jadi desanya itu berada di pesisir pantai. Dan tengah-tengahnya itu masih full hutan, jadi kayak masih asri banget desanya itu. Jadi ya kayak tempatku itu desa Dian maupun di desa Dian Darat itu tuh tetap di pinggir pulau. Jadi memang di sana itu lokasinya mostly itu warganya tinggalnya di pinggir-pinggir pantai gitu. Jadi kalau udah masalah bahas view-view pantai itu top-topan di banget sana ya. karena semua desanya itu ada di pinggir pantai gitu. Wah, Kalau di Sorbay kayak gitu teman-teman. wah keren banget ya sahabat perikanan. Terus boleh tahu gak nih Saingihe? Oke, mungkin beda ya sama salsa yang lewat udara. Aku melewati transport darat, laut maupun udara nih. Jadi semua aku pakai. Jadi waktu itu berangkat dari Jogja, naik bis bareng-bareng teman-teman sampai di Juanda. Habis itu naik pesawat sampai di Manado. Kebetulan kita ada kerjasama nih sama Kagama Manado. Jadi di sana dibantu banget sama Kagama Manado. Akhirnya dijemput sama Kagama Manado untuk istirahat sebentar, menunggu kapal. Kemudian naik kapal sekitar 12 jam. 12 jam. Habis itu dijemput dari pemerintah sana dan diantarkan ke desaku di kecamatanku, yaitu di Kecamatan Tabukan Selatan gitu. Nah, kalau salsa tadi dibagi 2 desa, kalau unitku dibagi ke 3 desa, yaitu ada Desa Lesabe, Malamanggo sama Desa Bentung gitu. Kebetulan kalau yang Desa Lesabe itu tuh kayak pusat pemerintahan dari kecamatannya itu. Nah, sekitar nggak sampai 5 menit itu tuh desa di Bentung, di desa temanku. Nah, yang paling jauh nih ada satu desa yang dia ke daerah perbukitan tinggi gitu, namanya Desa Malaminggu. Untuk akses jalannya kebetulan ya alhamdulillahnya di Lesabetu di Sangihe itu aspal, full aspal dan jalannya halus gitu. Kebetulan terus sebelah rumah pondokanku itu tuh juga laut gitu. Cuman bedanya kalau mungkin ya kalau salsa kan laut pantai yang cantik gitu. Kebetulan aku dapetnya yang muara. Tapi kalau untuk lihat sunset bagus sih, sunset sunrise-nya oke gitu sih. Oke, aku juga pengen tahu nih, kenapa Mbak Ide sama Mbak Salsa lebih milih KKN di luar Jogja? Kenapa nggak milih yang deket-deket aja dari sini nih? Kalau aku ya mungkin alasan utamanya adalah aku pengen liburan. Jujur aku basicnya adalah itu, aku bener-bener pengen liburan di luar Jawa gitu, dan aku memanfaatkan itu tuh sebagai sarana selain aku bisa liburan gitu ya, harapannya aku juga bisa cari pengalaman karena pasti jauh berbeda ya. Maksudnya kalau menurutku kalau di Jogja itu bukan yang nggak dapet feel atau nggak dapet pengalaman, pastinya dapet ya tentunya, karena tiap tim KKN itu pasti punya pengalaman masing-masing gitu. Terus menurutku pengalaman apa sih yang bisa aku dapatkan kalau aku KKN di luar Jawa itu, yang utama budayanya pasti beda, Pasti. orang-orangnya pasti beda kan, jauh beda sama orang-orang Jawa gitu. Dan ketiga, gimana cara kita untuk menghadapi dan mengatasi itu kan adalah hal yang baru ya, karena kalau di Jawa pasti kita ketemunya itu pasti ya jelas orang-orang Jawa gitu-gitu, maksudnya kayak orang Jawa menjadi mayoritas gitu. Nah kalau kita contohnya kayak aku di Sorbay, Bongpun Ides di Sangihe itu kan pasti kita jadi kaum yang minoritas gitu. Nah gimana cara kita membawa
apa yang telah kita siapkan di Jogja untuk kita kasihkan ke mereka itu adalah pengalaman gitu. Jadi selain kita dapat kita dapat liburannya, kita juga bisa dapat banyak pengalamannya lewat situ. Itu basic aku kenapa aku milih KKN di luar Jawa. Jadi FYI aja, aku tuh bener-bener dari awal banget, bahkan dari tahun lalu, dari aku semester 5 itu aku udah notes di aku tiap hari kan notes gitu. Aku ada notes kayak capaian-capaian apa yang ingin aku capai di tahun itu gitu. Salah satunya adalah aku mention di situ aku bener-bener pengen KKN di wilayah timur Indonesia. Gitu. Itu sih. Kalau Mbak Ines gimana nih? Oke, kenapa aku milih untuk ke daerah timur yang jauh juga, nggak di Pulau Jawa itu karena aku tuh pengen merasain gimana sih rasanya pengabdian di luar Pulau Jawa gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan pengabdianku dilakuin di Jogja atau sekitar Jogja. Nah, aku tuh pengen dapet pengalaman baru, terus pengen tahu juga sih orang-orang di sana tuh seperti apa culture-nya gitu-gitu sih. Oke, lanjut nih Mbak. Bisa mention apa aja proker yang udah dilaksanain selama KKN nih Mbak? Oke, mungkin aku dulu ya. Iya. Aku tuh ada 5 proker nih. Yang pertama itu ada sosialisasi terkait pengendalian mutu hasil perikanan. Kemudian ada penyuluhan pemanfaatan limbah hasil perikanan. Terus ada penyuluhan tentang pentingnya diversifikasi. Terus ada juga edukasi, pelestarian dan budidaya terumbu karang. Dan terakhir tuh aku ngadain workshop terkait pembuatan pangsit gitu, Mot. Nah, kenapa sih aku milih kayak sosialisasi pengendalian mutu, terus penyuluhan pemanfaatan limbah, penyuluhan pentingnya diversifikasi? Karena setelah aku melihat keadaan di sana gitu, masih banyak yang harus diperbaiki dari sektor perikanannya, Mot, gitu. Jadi di sana itu kebetulan nelayannya tuh masih tradisional gitu, alat tangkapnya atau bahkan penyimpanan ikannya pun masih dalam bentuk tradisional. Terus aku lihat di sana tuh untuk produk-produknya itu ya cuma itu aja gitu, kayak cuma ikan dibuat sambel, terus ikan diasap. Nah, di situ aku ngasih tahu ke mereka bahwasannya banyak loh produk-produk yang bisa dikembangkan gitu. Dari produk tersebut bisa juga jadi ladang penghasilan ibu-ibu di sana gitu. Terus kebetulan di workshop kemarin itu aku sempet buat pangsit dan alhamdulillahnya warga di sana tuh excited. Aku tuh masak pangsit sekitar 200 pieces gitu. Wah, Dan boleh tahu nggak habis. pangsit apa itu Mbak? Dari Nah, ikan apa? oke, aku masaknya dari ikan tongkol karena kebetulan di sana banyak banget ikan tongkol. Jadi aku masaknya dari ikan tongkol yang dibeli langsung dari pasar Lesabe. Oke, boleh lanjut nih ke Mbak Salsa. Oke, kalau Ides kan general proker pribadi ya. Jadi kalau aku itu kebetulan kan aku di sana itu diamanahi jadi koordinator ya. Nah, ini aku akan mention proker-proker dari klasterku, klaster agro. Yang pertama itu ada proker kita hidroponik. Jadi di sana itu budidaya, bukan budidaya sih, apa ya, kegiatan bercocok tanamnya itu masih sangat-sangat masih sangat-sangat tradisional juga, masih sangat-sangat sederhana. Dan kita itu di sana ngebawa proker hidroponik itu untuk memanfaatkan lahan sempit gitu ya. Jadi kan kebetulan di desa Dian Pulau itu lahannya tuh udah habis gitu, kayak bener-bener pulaunya kan pulau kecil banget, dan di sana itu kayak nggak ada space lagi gitu loh untuk kita bikin lahan untuk kita bercocok tanam biasa gitu. Nah, makanya kita bawa proker hidroponik di sana. Terus yang kedua, di sana itu juga ada hutan mangrove. Jadi kita di sana lakuin penanaman mangrove gitu di sana. Jadi di pinggir teluknya itu ada hutan mangrove kecil, dan di sebelahnya itu, seberangnya gitu, ada hutan adat dan itu full mangrove. Jadi kita lakukan penanaman hutan mangrove di sana. Dan selain itu kita juga bikin rumah persemaian mangrove. Jadi kita itu ngebawa proker itu nggak cuma yang kayak apa waktu kita di sana aja. Jadi harapannya kita adalah proker-proker yang kita bawa itu bisa sustain gitu. Jadi setelah kita pergi, proker itu masih terlaksana gitu. Terus selain dua itu tadi, itu ada budidaya maggot. Maggot itu ada ulet gitu kan. Iya. Itu di Jawa itu udah umum banget, udah common banget, tapi di sana itu nggak tahu, Masih masih belum nggak ya? ada. Jadi kita tuh ngebawa proker maggot ini
di sana untuk mengatasi satu permasalahan sampah. Jadi di Maluku Tenggara itu masalah sampahnya itu masih cukup besar ya. Jadi kita ngebawa proker maggot itu. Nah, maggot ini itu difungsikan untuk bisa mengolah sampah-sampah organik yang ada di sana, karena kebanyakan sampah rumah tangga kayak gitu tuh kan organiknya itu banyak dibuang di laut. Jadi itu mengotori lingkungan. Makanya kita kenalin di sana itu proker, kita bawa maggot gitu. Jadi dari Jogja kita bawa bibit maggot gitu, yang masih telur, kita bawa itu terus kita budidayakan di sana gitu. Jadi dijadiin pengurai gitu ya, Mbak? Iya betul. Karena maggot itu proses pembudidayaannya cepet. Jadi kayak nggak sampai 30 hari itu udah gede. Jadi udah bisa ngurai sampah organik dia gitu. Nah terus setelah itu masih ada nih Mot. Jadi masih ada 6 proker nih. Totalnya kan tadi ada 3 nih. Selanjutnya itu aku juga ada proker yang bersinggungan dengan warga, ibu-ibu utamanya, itu pemberdayaan UMKM. Jadi di sana itu UMKM tuh sebenarnya banyak banget. Jadi warga di sana itu tahu gitu. Tapi mereka ya nyebutnya ya jualan biasa gitu. Nah, di sini kita melakukan pemberdayaan. Yang pertama kita lakukan sosialisasi. Kita juga ada demo masak bareng warga juga, dan kita juga survei UMKM di sana. Kita juga bantu UMKM di sana supaya gimana sih caranya supaya lebih berkembang gitu. Kita juga proker ini tuh ada proker gabungan dari klaster kita gitu, klaster Saintek, klaster Agro. Terus ada klaster Saintek juga yang bantu bikin desain kemasannya. Terus ada klaster Soshum juga yang bantu survei gitu. Jadi ada konsultasi tentang UMKM-nya. Terus nanti ide inovasi produknya itu dari klaster Agro. Terus nanti desain kemasannya itu dari klaster Saintek gitu. Di sana kemarin alhamdulillah kita bikin ada selai kacang. Yang kedua kita bikin abon ikan. Yang ketiga kita bikin peyek puri. Jadi puri itu kalau di sini bahasanya itu puri itu ikan teri. Di sana tuh banyak banget. Dan abon ikannya itu berasal dari ikan komo. Ikan komo itu kalau di sini ikan tongkol. Jadi kayak cuma beda bahasa doang gitu. Nah, kenapa kita milih 3 produk itu yang bahkan di sini aja sangat sederhana gitu. Di sana itu bahkan belum kenal itu. Jadi mereka itu ya sama kayak Ides, mereka itu taunya cuma ikan digoreng, ikan dibikin ikan kuah kayak gitu-gitu aja. Jadi kita kenalin ke mereka ini loh produk sederhana yang bikinnya juga sederhana gitu ya. Harapannya nanti kalau misalkan produknya itu sederhana dan kayak produknya itu banyak diminati, kan mungkin bisa jadi ide usaha buat mereka ke depannya gitu. Karena kan kayak peyek, bikin abon, terus bikin selai kacang itu kan mudah banget, nggak terlalu susah. Jadi nggak terlalu berbelit-belit gitu untuk mereka membuat itu gitu jadi sebuah ide usaha gitu. Terus kalau selanjutnya itu ada Gemarikan. Sebenarnya ini proker yang agak fail ya sebenarnya. Kenapa Jadi fail tuh, Mbak? karena jujur ya, kita itu di sana tiap hari makan ikan. Bener-bener setiap hari kita 3 kali makan. Kita 3 kali makan pagi, siang, malam, itu kita selalu makan ikan. Jadi sebelum kita mengadakan proker Gemarikan, kita tuh udah jauh lebih digemarkan ikan sama mereka. Jadi kayak oke, nggak apa-apa. Jadi proker ini kita alihkan jadi sosialisasi yang kita gabungkan sama kegiatan Posyandu. Jadi mereka kita kasih semacam brosur gitu untuk anak-anak dan ibunya di sana. Terus kita kasih tahu gitu manfaat-manfaat dari makan ikan gitu. Jadi mereka nggak cuma makan ikan tiap hari aja, tapi juga tahu manfaatnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah biokar. Biokar itu kita bikin briket. Iya. Di sana itu kan karena di pesisir itu banyak pohon kelapa dan sampah limbah dari batok kelapa itu banyak banget. Jadi briket itu banyak bisa diolah dari bonggol jagung, bisa dari bisa dari tempurung kelapa juga. Nah, kita pilihnya yang tempurung kelapa karena mudah didapatkan gitu ya. Nah, itu kita bikin briket dari tempurung kelapa itu gitu. Kita ajarin ke warga. Wah, menarik banget nih ya sahabat perikanan. Terus ini nih, I'm curious about this question nih, Mbak.
bisa di-spill gak momen paling tidak terlupakan selama Wah, KKN yang aduh. bener-bener ngasih impression luar biasa ke kalian Banyak berdua? banget sih kalau itu ya Heeh. Sal ya. Jujur banyak banget karena kita 50 hari di sana, hampir 2 bulan itu bener-bener banyak banget momen yang sangat-sangat nggak Iya, terlupakan gitu ya. Mungkin dari Des dulu. Oke, mungkin pertama momen saat kita harus mengurus rumah tangga sendiri ya. Kebetulan nih di subunitku itu yang bertahan selama 50 hari untuk memasak sendiri, meskipun kadang kita tetap jajan bareng sih gitu. Terus habis itu apa ya, momen-momen berkesan adalah kita liburan nih bareng-bareng sama perangkat desa di sana gitu. Jadi awalnya tuh aku bilang sih ke perangkat desanya kayak kalau mau ambil data terkait terumbu karang untuk prokerku. Cuman dari sana kita sekalian liburan aja gitu. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk liburan bareng nih. Kita ke pulau seberang. Terus habis itu kita ke pantai yang dimana itu sekitar setengah jam kalau dari pondokanku. Itu pantai bagus banget, dan kebetulan di Sangihe itu pantai-pantainya tuh banyak banget yang masih belum orang tahu, jadi kayak hidden gemnya gitu loh. Gitu, itu kayak momen-momen berkesan. Terus kayak menikmati aku paling suka sunrise-nya di sana sih, kayak cakep banget. Soalnya Cakep banget ya. samping rumahku itu kayak menurutku itu spot yang bagus untuk melihat sunrise gitu loh. Karena terus kalau semisal lagi airnya pasang, itu tuh airnya yang bersih gitu gitu. Terus pernah ada dugong. Nah, Dugong? iya, Oh. betul. Kayak ya itu momen-momen paling berkesan sih buat aku, bisa kenal sama warga-warga di sana. Oh ya, kebetulan nih salah satu momen paling berkesan lagi itu adalah di saat Idul Adha. Karena itu kan Idul Adha pertama kita ya, jauh dari keluarga. Iya. Terus kita di sana sangat-sangat warga-warga di sana tuh sangat open sama kita gitu loh. Kita sholat bareng di sana. Jadi dari 3 subunit itu kita ke satu subunit yang namanya Desa Bentung. Kebetulan di situ desa yang dimana beberapa masyarakatnya Muslim dan ada masjidnya. Terus kita di sana makan bareng. Terus kita sowan, kalau istilahnya orang Jawa sowan gitu ya. Kita muterin satu kampung. Terus pakai rebana gitu. Itu sumpah momen paling berkesan di KKN ku sih menurutku. Oke, cukup banyak ya. Iya, banyak banget. Tapi di sini aku udah tulis nih Wah, ya. tulis ya. Jadi supaya nggak lupa gitu ya. Yang pertama itu momen yang sangat-sangat tidak terlupakan adalah karena kebetulan aku berangkat kloter pertama, dan kloter pertama itu cuma 4 orang. Jadi kita berangkat cuma berempat. Bener-bener kita kesana itu survei, dan apa ya, kita tuh bener-bener berempat doang kemana-mana tuh selama 1 minggu pertama. Dan kita tuh benar-benar merasakan gimana perbedaan masyarakat waktu kita pertama kali datang ke sana dan setelah teman-teman datang dan setelah kita pergi gitu. Itu sangat-sangat kerasa banget. Dan apa ya, momen yang kalau Ides tadi kan dia selama 50 hari masak sendiri. Jadi kalau kebetulan di desaku itu Dimasakin. iya, jadi kita nggak tinggal jadi satu satu pondokan iya. gitu, tapi kita bener-bener di 2 desa itu kita tinggalnya di rumah warga di sana. Kalau kita nyebutnya mama papa piara gitu. Mama papa piara. Iya, jadi kita benar-benar manggilnya mama sama papa gitu. Karena mereka orang tua kita waktu di sana. Jadi selama 50 hari kita benar-benar bonding sama warga. Kita benar-benar rumahnya itu sendiri-sendiri. Jadi kayak tiap timku tuh kebetulan ada 28 orang. Jadi satu subunit itu 14 gitu. Nah, satu rumah itu ada 2 sampai 3 orang. Jadi ada sekitar 7 rumahan gitu. Nah, jadi di sana itu awal-awal itu kita bener-bener karena masih merasa belum deket sama warga, jadi kayak kita tuh tinggalnya itu kayak ya udah kayak gerombol gitu. Misalkan ada temen main ke rumah siapa gitu, jadi kayak awal-awal masih kayak gitu. Jadi waktu awal-awal itu kan kita apel itu kita muter ke rumah-rumah warga gitu. Jadi apel misalkan hari pertama ke rumahku, apel hari kedua ke rumah siapa gitu. Jadi kita gantian. Itu tinggal sama mama papa piara selama 50 hari itu sangat-sangat berkesan gitu momennya di sana. Terus yang kedua, karena beda adat dan budaya, kita tuh ikut kegiatan di sana itu banyak banget yang kayak jauh beda sama di Jawa. Jadi waktu awal itu kita penyambutan itu kayak yang kita disucikan gitu loh. Kayak kita ada disambut tari-tarian gitu, heboh banget. Terus kayak habis itu kayak kita sama kepala adat di sana namanya BSO.
badan sendiri Ohoy. Jadi desa di sana itu namanya Ohoy. Nah, itu tuh kayak kita sama tetuanya itu kayak disiram-siram gitu, disiram-siram nggak tahu pakai apa, itu kayak gitu. Coba Kayak kita dibersihin gitu lah ya. Maksudnya kita diminta izin sama tetuanya untuk kita melakukan proker kita selama di sana. Terus apa namanya? Tiap hari kita dikasih makan seafood. Kita dikasih Seafood makan ya. ikan. Sampai bener-bener di titik aku pulang KKN itu sama sekali gak mau makan ikan karena aku setiap hari di Jenuh sana banget ya? udah Iya. jenuh real. Dan ikannya Real tuh nggak jenuh. ada ikan air tawar mau di Oh, iya. Ikan air laut semua, Ikan seafood. air laut. Kalau nggak ikan apa namanya kepiting, cumi itu di sana banyak banget dan aku Gurita. tiap hari makan itu, real. Terus pengalaman yang lain itu ada nih, ini yang sangat-sangat seru adalah kan kita di sana banyak ikut acara-acara orang sana ya. Kemarin kebagian apa namanya Idul Adha, kita juga kebagian malam takbiran di sana. Terus kemarin kita ada 2 kali acara nikahan orang di sana kebarengan gitu. Terus ada acara apa namanya peletakan batu pertama gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget, kebetulan kita waktu di sana itu kita banyak barengan sama acara-acara desa gitu. Dan kamu tahu Mot, di sana itu bener-bener warganya tuh suka banget joget. Ya, Real. Caca-caca. Real. Itu bener banget sumpah, kayak bener-bener misalkan nih acara dari pagi, udah nih acara resmi sampai siang gitu. Dari siang itu sampai Sampai malam malam sampai joget. pagi lagi itu bisa joget. Wah, Full joget, gak ada berhenti. Dan jogetnya tuh bener-bener yang joget asik gitu. Jadi tuh kita bisa apa namanya berjajar gitu, baris, kita joget muter lagi kayak gitu. Sumpah, dan jogetnya tuh kayak tipe joget yang pasang-pasangan gitu. Dan kita tuh bener-bener membaur sama warga. Itu pengalaman yang sangat-sangat seru. Selain kita bisa merasakan itu ya, salah satu momen yang paling nggak terlupakan selama aku di sana itu adalah aku bisa liburan keliling pulau sama warga. Jadi setelah proker kita selesai akhir KKN gitu, itu kayak semingguan sebelum kita pulang itu kayak kita memang mengalokasikan waktu itu untuk eksplor alam di sana. Itu kita bener-bener keliling pulau naik motor. Jadi kayak kecil itu kan ya lumayan kecil lah ya pulaunya. Itu bisa ditempuh. Jadi kita bener-bener motoran banyak, ada sampai 32 atau 33 motor gitu. wah. Kita sama warga di sana, sama pemuda, kita benar-benar keliling pulau. Kita dikasih tahu situs-situs bersejarah di sana, dikasih tahu apa namanya, dikasih tahu ini desa ini, terus kayak pantai-pantai gitu, dan berakhir di pantai Kelapa Miring. Kalau bahasa sananya Ngurfat Namsir. Itu pantai gila banget, senjanya cantik banget, nget itu udah mentok. Selain liburan sama desa, besoknya lagi kita diajak liburan lagi nih keliling pulau. Jadi karena di sana kepulauan, di sebelah di sebelah pulauku itu kayak kecil, ada pulau-pulau kecil gitu. Nyebutnya warga sana itu Pulau 10. Jadi kita bereksplor semua pulaunya dan itu semuanya cantik dan masih bersih banget. Yang bener-bener kayak pantainya tuh clear, pasirnya tuh putih, dan kita tuh bener-bener sangat-sangat dijamu gitu loh di sana, karena itu pantai yang nggak bisa kita dapetin di Jawa gitu menurutku ya. Terus kayak wah, itu sangat-sangat keren. Dan bonusnya adalah aku tuh tiap hari di sana lihat pantai. Kalau Ides tadi kan Sunrise lihatnya ya? sunrise, Sunrise, aku sunset. Jadi bener-bener di sana tuh sunsetnya cantik banget. Jadi rumahku itu kebetulan kan aku tinggal di rumah bapak kepala desa, dimana rumah bapak kepala desa itu ada di tengah-tengah desanya gitu, di desa Dian Pulau. Terus aku tuh kayak tinggal turun ke bawah, terus nanti pinggir itu kayak udah madep pantai itu cantik banget. Jadi aku kayak ada tiap hari aku mengoleksi foto-foto senja. Jadi aku sama teman-temanku ada penggiat senja, jadi kita tiap jam 5 gitu kita turun ke bawah Mbak untuk senja ya. sunsetan ya. Jadi anak senja dong. Ide sudah pasti tahu gimana aku selalu update senja-senja gitu. Iya, betul. Itu banyak banget, sebenarnya banyak banget momen yang nggak ya. terlupakan Soalnya gitu, karena 50 50 kita hari di bareng-bareng. sana, 50 hari kita di sana itu sangat apa ya, memorable ya Des Betul. ya, sama warganya, sama temen KKN kita Temen-temennya. juga gitu. Itu Luar biasa banget ya sahabat perikanan, bener-bener seru banget ya dari Seseru itu. ceritanya Mbak Ides dan juga Iya. Mbak Salsa. Terus sejauh ini gimana nih Mbak, perasaan Mbak Deswita dan juga Mbak Salsa selama menjalani KKN? Apa Aduh. kerasa gak sih lelahnya tuh?
Atau malah sebaliknya? Nyambung dari banyaknya pengalaman dan momen yang nggak terlupakan itu, menurutku apa yang aku rasain di sana itu pastinya seneng aja. Aku sangat-sangat seneng, bahkan ya waktu terakhir kita mau pergi itu tuh bener-bener kita pamitan di dua desa itu nangis, yang nangis sampai bener-bener Senangis itu nangis gitu. gitu yang wah real kacau banget itu, nangis bener-bener yang malam kita ada pamitan di Desa Dian Pulau, paginya sebelum berangkat ke bandara kita pamitan di Desa Dian Darat, itu dua-duanya nangis karena memang kita tuh sedekat itu sama warga dan kita itu Senggak rela itu iya ya, senggak rela menjadi itu orang. pergi gitu loh. Kalau bisa Karena jadi orang sana. enggak juga sih ya, maksudnya kayak Mbak Ines ya, mau kayak jadi iya. orang lagi ya. Jangan-jangan dia kepincut orang sana. Emang nggak tahu ya. Itu sangat-sangat menyenangkan, bahkan jadi kayak kita itu nggak tahu ya kalau Ides ya, kalau aku bahkan setelah KKN itu pasti kena post KKN depression. Ya, itu pasti ada mau di. Itu pasti ada. Iya, Iya. banyak banget Jadi, yang itu. Contohnya Mbak. Contohnya kita tuh masih jadi kayak 1 bulan pertama setelah kita KKN, teman-teman kita, Masih maksudnya kita tuh teman-teman itu. teman-teman yang KKN itu, jadi kita sering misalkan makan gitu karena mungkin kebiasaan selama hampir 2 Barengan bulan. ya. Iya, barengan terus. Kita tuh kayak yang masih guys makan yuk kayak gitu-gitu, masih sering kumpul padahal kita udah 50 hari Iya. bareng nih. Abis KKN kita masih aja sering kumpul. Iya, Itu bahkan Galax bareng gitu. ya, Galax juga date, bareng. iya. Wah, itu sangat-sangat ini sih. Itu menunjukkan gimana apa namanya? Feeling kita Iya. selama KKN gitu. Kita benar-benar sangat Enjoy. enjoy. 50 hari itu nggak kerasa. Awalnya mungkin berat ya karena adaptasi, kita harus adaptasi di awal. Tapi makin lama karena mungkin alhamdulillah kita berdua ketemu sama tim yang solid ya, dan alhamdulillah desa kita juga sangat mendukung gitu. Jadi ya kita nyaman-nyaman aja Fun-fun selama di aja sana ya. aja. Iya. Kayak 50 hari itu sangat-sangat nggak kerasa. Padahal kalau kita bayangin tuh wah hampir 2 bulan kita di daerah orang gitu ya, jauh dari orang tua, di luar Jawa gitu. Wah, itu beban ya, tapi ternyata setelah aku jalanin gitu, itu beda sih. Terus pelajaran apa nih yang bisa didapetin dari KKN Wah. kalian berdua? Banyak banget pasti Mod. Bahasa gimana bahasa? Aduh, bahasa bisa lah dikit-dikit Coba, ya. Mbak, coba. Aduh. Siapa nama Deswita? Iya. Artinya? Aku punya nama Deswita. Terus habis itu apa ya? Mungkin ke makanan sih Mod. Aku jadi suka bubur Manado sekarang. Oh, iya. Aku dulu nggak suka sama sekali sama bubur Manado. Cuman karena beberapa kali nih makan masakan orang Manado ya, itu tuh kayak oh ternyata enak loh bubur Manado tuh. Makannya sambil sambil makan ini tahu goreng isi, itu enak banget sih Mod. Itu sih paling menyenangkan. Terus kayak ya. Terus kalau Mbak Salsa, pelajaran apa nih Mbak yang bisa didapetin? Pelajaran apa yang bisa dipetik Yang bisa sama di sana? di-highlight. Wah, itu banyak banget sih pelajaran. Yang pertama adalah gimana cara kita mengkomunikasikan dengan orang yang latar belakangnya beda sama kita. Itu challenge banget buat aku pribadi ya, jujur buat aku pribadi, karena kan memang di sini dan di sana itu beda banget Mod. Iya. Jadi kayak backgroundnya kita beda, sukunya kita juga beda kan, bahasanya juga itu yang utama, itu benar-benar bahasa di sana jadi apa namanya, sarana komunikasi kita. Jadi kita 50 hari itu benar-benar selain kita membawa proker-proker kita, tapi kita di sana juga banyak secara nggak langsung kita banyak belajar sama warga sana juga, gimana kita gimana orang sana itu melihat suatu masalah, gimana cara orang sana itu menghadapi suatu masalah gitu-gitu ya. Jadi selain pengalaman kita bisa ngenalin proker di sana, kita juga dikenalin gitu sama orang sana gimana adat dan budaya selama di sana, Iya, anggah ungguhnya itu gimana. Itu kita diajarin banyak hal sih. Yang cukup personal di aku sih itu ya, yang sangat-sangat bisa aku petik selama 50 hari di sana. Mungkin tambahin dikit ya Mot ya. Iya, boleh, Mungkin boleh. kalau orang Jawa kan kalau menyapa kan senyum lalu menunduk. Nah, kalau di sana bedaan Mot. Kayak Gimana Mbak? kayak gini loh, kayak dong ke atas gitu gitu. ya? Iya. Oh. Jadi itu yang kita awalnya mungkin agak kaget gitu, kayak oh ternyata tuh di sana tuh kayak gitu. Mungkin soalnya kita kan orang Jawa ngiranya kayak gitu kan. Songong. Iya, songong banget gitu kan. Ternyata enggak, di sana tuh emang seperti itu gitu. Itu sih. Oke nih Mbak, last but not least,
sebelum kita tutup podcast hari ini bisa kasih pesan-pesan nggak kepada adik-adik tingkat yang bakal Aduh, ngejalanin KKN oke. di tahun depan? Bisa dimulai dari Mbak Ides dulu. Oke, untuk adik-adik semua nih yang bakal KKN di periode selanjutnya, maksudnya yang di tahun depan, Pesan. kesan pesan buat adik-adik, yang pertama, kuatin mental dulu, maksudnya kayak kalian entah kalian mau KKN jauh atau dekat, kalian akan bersama-sama sama orang yang baru gitu loh, baik dari culture-nya, terus kebiasaan sehari-harinya itu harus dipersiapkan. Terus habis itu dicari dulu alasan kalian KKN di sana tuh kenapa. Jadi biar jalannya tuh dari hati dan kita tuh ngejalanin prokernya itu enak gitu. Udah sih mungkin itu kalau dari aku. Kalau Mbak dari Salsa? Mbak Salsa gimana nih? Pesennya adalah kalian jangan FOMO ya guys. Kalian jangan FOMO yang pertama. Karena biasanya karena kita kebetulan periode 2 dan periode 2 itu mulai bukan hektik sih, mulai kegiatan-kegiatan kayak yang open recruitment, terus bentuk tim itu kan di akhir tahun, awal tahun ya Des ya. Iya, betul. Itu banyak warga mahasiswa yang FOMO gitu. Jadi menurutku kalian nggak perlu FOMO. Yang jelas pasti kalian dapet tim. Kalau misalkan kalian memang mau periode 2 itu pasti kalian akan dapat Iya, tim betul. gitu ya. Apalagi perikanan. Apalagi perikanan dan pertanian itu banyak banget Agro dicari. lah, komplek agro itu itu sangat-sangat banyak dicari sama tim gitu. Karena kebanyakan kan memang proker-proker kita kan yang unggul gitu loh, yang kayak berhubungan dengan lingkungan kayak gitu-gitu Masyarakat. kan, masyarakat gitu-gitu. Nah, yang utama kalian jangan FOMO. Misalkan teman kalian jadi pengusul, teman kalian udah dapet tim, kalian nggak usah FOMO. Iya, pasti kok dapat. Pasti dapet. Yang kedua, bener kata Ide, siapin mental. Karena selain kita nanti akan hidup sama warga masyarakat yang sebelumnya kita nggak tahu, nggak kenal, kita juga hidup sama teman-teman KKN kita yang Iya. backgroundnya juga beda. Beda ya. Tuh. Karena itu juga challenge banget. Bahkan kalau misalkan kita nggak siap mental untuk menghadapi teman-teman KKN kita, ya kita bisa hektik sendiri. Karena mau nggak mau kita itu di sana ya barengnya sama teman-teman tim KKN kita gitu. Jadi usahakan yang pertama kalian itu nyaman dulu sama tim. Betul. Karena bener-bener 50 hari di sana, kalau misalkan kita nggak nyaman pasti akan kesusahan. Iya. Terus yang ketiga, cari tahu detail gimana proses dan prosedur KKN itu. Jadi kayak jangan sampai kalian tiba-tiba ketinggalan berita kayak tiba-tiba udah Proposal. proposal terus kayak ngisi si master. Jadi kan kalau KKN itu kan kalian nanti akan masuk di semester pendek ya. Nah, itu nanti ada KRS-nya sendiri. Jadi kalian itu selain mengandalkan informasi mungkin dari ketua angkatan atau dari departemen gitu ya, kalian juga harus cari tahu sendiri supaya kalian nggak ketinggalan terkait KKN itu. Jadi KKN itu kan ada 4 periode. Periode 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang paling umum untuk mahasiswa itu biasanya periode 2 sama periode 4. Kalau yang periode 1 sama 3 itu biasanya yang misalkan dia mahasiswa-mahasiswa yang sering ngulang. Jadi kayak periode 1 itu biasanya di tengah semester. Kalau di periode 2 dan 4 itu kan di semester antara. Jadi biasanya di liburan gitu. Jadi yang banyak disasar mahasiswa itu ada di 2 periode itu. Jadi Betul. cari tahu aja gitu. Gitu sih. Menarik Wah, banget. luar biasa banget ya sahabat perikanan. Nggak kerasa nih Mbak, kita Iya. udah bincang-bincang Wih. agak lama Iya, promosi dikit boleh nggak sih? Boleh, ini? boleh. Oh, ya. Gimana Mbak? Buat adik-adik nih, kalau semisal mau ke daerahku yang Sangihe, bisa pantengin terus konten dari Instagramnya @senjana_sangihe. Salsa mungkin? Oke, kalau teman-teman kayaknya aku nggak perlu ini deh ya, Des. Nggak perlu promosi karena timku udah Survei, banyak yang ya. nyari, Iya, sumpah. sama sih sebenarnya. Real, Sorba itu banyak banget yang mau. timku udah banyak yang nyari. Jadi teman-teman pantengin aja Instagramnya @sorbai.bacarita. Tuh. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Mbak Ides dan juga Mbak Salsa yang udah nyampein pengalaman luar biasanya nih selama menjalankan KKN. Sukses selalu untuk kalian berdua dan
Saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat perikanan yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Kalau sahabat perikanan suka nih sama video yang satu ini, bisa tekan tombol like yang ada, dan sahabat perikanan juga bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk dapat info-info menarik lainnya. Jangan lupa buat nonton episode podcast selanjutnya. Saya Maudi, sampai jumpa. Dadah. Dadah, see you guys.